Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Muhsin, Ustaz Zainul Akbar, Ibu Nyai, pengurus Majelis Ta'lim Nurul Qamar, para santriwati, hadirin hadirat yang berbahagia. Masih semangat, Bu? Alhamdulillah, meskipun hujan lebat mengguyur mulai dari jam 1, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah penuh berkah ini, dengan diujinya oleh Allah dengan hujan lebat, pahalanya pun akan dapat diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab sepilah kita, yang saat ini kita akan masuk kepada pasal syarat-syarat Al-Fatihah. Banyak orang yang melaksanakan sholat tidak begitu memperhatikan bacaan yang wajib di dalam sholat. Salah satunya adalah Al-Fatihah, sehingga sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak bisa membuahkan manfaat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tidak memberikan manfaat untuk kebaikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya kurang satu huruf saja, ataupun hurufnya itu berubah karena kurang fasih, sehingga berubah terhadap makna, sholatnya bisa tidak sah. Di dalam sholat itu bacaan yang wajib dua. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Kalau masalah bacaan surah, bacaan ketika ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bahkan tahiyat awal itu sendiri hukumnya sunnah. Apa Bu? Hukumnya sunnah. Tetapi apabila Al-Fatihah dengan tahiyat akhir kurang satu huruf, kurang tasdidnya saja, itu bisa menyebabkan surat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya pada saat ini kita akan membahas tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Berikut kita nanti memperagakan bacaan Al-Fatihah yang benar dan kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan bisa kita sendiri. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syurutul Fatihati, syarat-syarat Al-Fatihah, asyaratun, ada 10. At-tartibu, 1. Tertib. Yang pertama, syarat Al-Fatihah itu harus dibaca secara tertib. Kita ketahui Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Sab'ul Mathani. Bu? Sab'ul Mathani. Sab'un artinya 7. Al-Mathani diulang-ulang. Artinya 7 ayat ini diulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat. Minimal 17 kali satu hari satu malam. Betul tidak?
Oleh karena itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 itu harus dibaca secara tertib. Apa itu tertib? Yang awal dikerjakan di awal, yang akhir dikerjakan di akhir. Jangan sampai nanti karena ingin mungkin membaca Al-Fatihah kemudian membacanya dari ayat ke-7 ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al-Quran, metode mungkin itu biasanya hafal dari ayat 1 sampai ayat berapa, kemudian dibalik dari bawah itu dibaca ke atas. Kalau bisa dibalik berarti benar-benar hafal. Kemudian di dalam sholat ingin dibalik seperti itu, la yasihu sholatuhu, sholatnya tidak akan sah. Jadi harus tertib. Kalau di dalam syarahnya itu bi ayyati biha ala naqlihal ma'ruf. Jadi sesuai dengan aturan-aturan ayatnya. Wal muwalatu, dan dua terus menerus. Syarat Al-Fatihah yang kedua adalah terus menerus membacanya, tidak boleh terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ternyata ibu setelah membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, mikirin hutan, mikirin kok bisa ya suami saya barusan marah ke saya, apa salah saya? Artinya kan di sana ada putus. Kalau begitu berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak al-muwadiyah. Ada juga biasanya ada orang yang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang Masya Alhamdulillah. Kemudian kita jawab Yarhamukallah. Boleh tidak bu? Boleh tidak bu? Ada juga perkiraan ibu sudah adzan masuk, ya sudah masuk waktu sholat, tetapi di masjid telat adzannya. Ibu ketika membaca Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maliki yaumiddin, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab boleh nggak bu? Boleh tidak? Di sini dikatakan di dalamnya itu, ya, apabila ada orang waka ijabatil muadzini qatul muwalah fayu'idul qira'ah wa la tabtulu salatuhu. Artinya tidak apa-apa tetapi harus mengulang bacaannya. Misalnya ibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab orang yang ada. Di sini dikatakan la tabtulu salatuhu, salat itu enggak batal. Tetapi harus fayu'idul qira'ah, harus diulang kembali dari mana bu? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, seperti itu. Kalau dilanjut berarti tidak sah salatnya. Paham bu? Insyaallah. Wa mura'atu hurufiha. Dan tiga, menjaga huruf-hurufnya. Ini yang sering terjadi di kita karena tidak belajar tentang fasahatul huruf, tidak mempelajari tentang fasih-fasih yang membaca huruf-huruf hijaiyah, yang tadinya dulu hanya belajar tudingan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang hurufnya suka keliru. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Salah tidak bu? Apa yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salah?
haknya menjadi hak. Apa Bu? Haknya menjadi hak. Jadi kalau bismillahi dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang, kalau diganti hak kata Rahman itu, maka mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang menurunkan penyakit melalui hujan gerimis. Jauh nggak Bu maknanya? Jauh. Pengasih dan penyayang berubah menjadi dengan menyebut nama Allah yang menurunkan penyakit melalui hujan gerimis terus menerus. Nah, kalau sampai merubah tidak menjaga hurufnya seperti ini, sah nggak sholatnya? Nggak sah karena Al-Fatihahnya rusak. Ada juga di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar tidak Bu? Apanya yang salah? Haknya menjadi hak. Yang kedua apanya yang salah? Al-Alamin menjadi Al-Alamin. Hati-hati, ini hal yang sepele tapi dapat mengubah makna. Kalau ibu membaca Alhamdulillah, kalau Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Kalau dibaca Alhamdulillah, diam, mati, milik Allah. Berubah mana nggak Bu? Padahal Allah itu tidak mati, betul tidak? Kalau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin, Rabbi yang memelihara Al-Alaminah, orang-orang semesta alam, yang memelihara semesta alam, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibaca Al-Alaminah, apa Bu artinya? Apa Bu? Yang memelihara sakit. Apa Bu? Sakit. Adabun alim. Alim apa artinya? Sakit. Adabun siksa, alimun pedih. Jadi kalau ibu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian milik Allah yang memelihara sakit, berarti fatal. Nah, kalau begitu gimana? Harus talaqi, belajar kepada ustaz, belajar kepada ustaz, langsung bagaimana huruf-hurufnya, bagaimana lidahnya, bagaimana peletakan bibirnya yang benar. Tidak bisa belajar di YouTube. Kalau Al-Quran harus talaqi. Apalagi sekarang membaca Al-Quran itu yang sudah ada pulpennya, kan sudah ada sekarang. Kemudian ketika diklik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan gitu kan ya. Kalau kita ngikutin ibu salah, disalahin nggak sama alatnya itu? Nggak disalahin, makanya harus talaqi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wastal halqi alamin. Kalau di Al-Qamar itu kelas 3, sekarang saya wajibkan talaqi Al-Fatihah. Karena itu baru ta'awud aja 1 jam. A'udzu billahi minasyaitonir. Ada yang membaca a'udzu billahi minasyaiton. Ada yang membaca syaitan, harusnya Ada yang membaca nirrajim, harusnya nir. Ada yang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang jim. Tidak ada c dalam bahasa Arab, betul enggak? Adanya jim seperti itu. Tujuannya apa? Al-Fatihahnya biar benar. Ada juga kadang-kadang ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada membaca apa Bu? Iyyaka na'budu. Ada enggak? Ainnya tidak ada tawassutnya, harusnya ngerebek. Tahu ngerebek? Bahasa Maduranya itu ngerebek. Tahu enggak? Ada nih. Kalau bahasa kitabnya itu bainar rihwah wasyiddah, antara mengalir dengan tidak. Jadi harus ada begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibu membacanya Iyyaka na'budu
Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu. Di sana kami lebih abadi daripada engkau. Abadan, selama-lamanya, abadi kan? Fi'il mudhari'nya na'budu, berarti kami lebih abadi daripada engkau ya Allah. Benar atau tidak? Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kanasta'in. Kanasta'in artinya beda lagi. Kami minta perpanjangan waktu. Kayak main sepak bola saja ada extra time gitu ya. Hati-hati, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Sok harus hati-hati. Ihdinas si. Lidahnya rapat ke langit-langit kemudian tekan. Ihdinas si. Jangan sampai SI, bukan sin. Kalau sin ihdinas si artinya sertifikat, bukan jalan. Tunjukkanlah kami kepada sertifikat. Nanti ya kata cocok. Al-mustaqim pakai qaf. Kalau ada ibu-ibu yang membacanya kaf, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Bu? Sertifikat. Mustaqim itu jalan seperti gundukan punuk unta. Mustaqim kalau menggunakan huruf kaf. Jadi merubah makna. Dan masih banyak yang lain, terutama di akhir ayat, yaitu ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang membacanya Allah. Dulu saya punya jemaah di Bandung itu, dia mau berangkat kurang 1 minggu kalau nggak salah, melaksanakan ibadah haji itu. Kemudian talaki Al-Fatihah kepada saya, kemudian saya mendengarnya waladdallin, jadi huruf Allah. Kemudian dia baru sadar, ya Allah, selama ini saya kurang lebih 50 tahun melaksanakan sholat, nya itu dibaca Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar tidak Bu? Benar tidak? Ada juga yang kadang-kadang meletus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada nggak seperti itu Bu? Kalau di kampung saya dulu ada kayak gitu. Kalau kampung Ibu barangkali nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada. Jadi harus apa Bu? Wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf Al-Fatihah itu. Ini banyak kalau saya bahas tentang hurufnya ada berapa, nanti silakan cari sendiri. Wa mura'atu tasydidatiha. Dan 4, menjaga tasydidnya Al-Fatihah. Tasydidnya juga kalau kurang hati-hati Bu. Ini biasanya kalau anak-anak biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagu seperti itu di sini. Kalau di Bandung banyak kayak gitu. Di sini ada enggak? Anak-anak ayo ngaji bersama-sama gitu. TPA padahal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar tidak? Ar-Rahmanir Rahim. Tasydidnya kurang tidak? Kalau ternyata ibu mengajarkan anak-anak kurang tasydidnya, kemudian anak-anak sholatnya tanpa tasydid, sah tidak sholatnya? Makanya benar, jangan sampai mudillun, jangan sampai sesat menyesatkan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya harus jelas. Kalau nanti saya kira nggak usah dibahas, tasydid Al-Fatihah itu langsung digabungkan sekarang saja, ada 14 semuanya. Bismil di atas tasydid, hir di atas ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada tasydid ya. Ar-Rahmanir ada ra 2 di sana, ada tasydid. Maliki yaumiddin di atas dan
Yang sering yang ini, yang sering lupa juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya ada tasdidnya, betul tidak? Jadi tekan di sana. Bukan iya, bukan iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, berarti di atas lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini banyak yang membaca waladdallin. Dallin. Saya tidak, Bu. Benar tidak, Bu? Tidak benar, harus tekan. Waladdallin. Siap, Bu? Nah, kita praktek dulu sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Haknya nggak putus ya, bukan rahman, tapi roh mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya di tengah tenggorokan. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya masih belum ke tengah tenggorokan, bukan alham, tapi alham. Nih, pagi-pagi kan begitu. Dan itu, Bu. Alhamdulillah, bukan alham. Paham, Bu? Bukan ale, tapi tekan langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati, alamin jangan sakit artinya. Semesta alam. Rabbil Alamin. Coba. Rabbil Alamin. Coba. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan tersenyum ya, latihan kita, gak apa-apa. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Nah, ini gak ada masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti dengarkan sendiri, kalau tidak mengalir ainnya, tidak mengalir sedikit aja cukup sebenarnya. Nah, Ibu pernah main air nggak waktu kecil? Ya gitu. Nah, itu ada fungsinya kalau anak-anak kita belajar itu ada ya. Iyyaka ada bentuknya sedikit. Yuk, ulang lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim sin ya, dan harus mengalir. Haknya pun juga sama, ada al-ikhwah di sana, harus mengalir. Bukan dinas, tapi mengalir. Paham, Bu? Dan masuk. Ihdinas siratal
saya juga beraneka ragam karena guru kita kan banyak ya. Guru dulu waktu di SD-nya sama Ustadz ini, kemudian pindah lagi Ustadz ini, kadang-kadang berbeda-beda. Sampai ada yang mengajarkan qaf itu terlalu dalam. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Ada yang seperti itu enggak? Mustaqim gitu. Salah itu. Harusnya mustaqim, qim. Kalau ada mustaqim itu rubah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini agak susah nih. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan an. Tekan ya. An'amta 'alaihim. Ada ain 2 di sana. Harus stabil. Kalau ukurannya 60 semuanya. Jangan yang an'am 60 alaihim jadi 40 gitu ya. Harus sama. An'amta alaihim. Coba. An'amta alaihim. An. Ta alaihim. Sama alaihimnya ini enggak sama. Ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad Dhalin. Ghairil maghdubi. Bukan madu, bukan duduk. Duduk di mana Bu? Duduk bukan duduk tapi buk. Ayo silakan buk. Bukan duduk, bukan dal ya tapi bok. Coba. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tasdid di sana. Coba. Bo. Dubu. Belajarnya begini Bu. Bo. Pakai at dulu, nanti hilangin atnya. Bo. Bu. Bu. Atnya hilangin. Bo. Tekan lidahnya, rapatkan ke langit, kemudian tekan karena ada isti'ala di sana. Bo. Kita belajar itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Tasdidnya juga pas, tidak menangis. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa ayyaskuta saktatan tawilan. Dan 5, engkau tidak berhenti dengan berhenti yang panjang. Yang kelima, syaratnya membaca Al-Fatihah itu tidak boleh berhenti yang panjang. Takut biasanya kalau kita bermakmum di masjid, kemudian beraneka ragam mukenanya saudara-saudara kita, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati aku, ini mukena yang saya cari-cari ternyata sudah dibeli. Bagus banget. Oke gitu ya. Kalau seperti itu
Sah tidak membaca Al-Fatihahnya? Tidak sah. Jadi makanya kalau sholat itu tidak boleh memandang ke depan. Tidak boleh memandang ke mana, Bu? Tidak boleh memandang ke atas. Suka ada tulisan innama ya'muru bisholati. Jadi seperti itu kan? Jadi lihatlah ke tempat sujud. Kalau ternyata di tempat sujud masih ada HP, suka ada WA lewat, tutup HP-nya. Kalau ada bunyi lupa nggak di ini kan, maka di sana merem saja, nggak jadi masalah. Paham, Bu? Tetapi kalau lupa nggak apa-apa. Misalnya baru mu'allaf belajar Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu karena lupa nggak apa-apa ya, karena masih baru belajar. Kita lanjutkan. Wa alla qasiratan yaqsudu biha qat'al qira'ati. Dan 6, tidak berhenti sejenak yang bermaksud memutus bacaan. Juga kalau ibu berhenti sejenak, langsung diniatin di dalam hatinya berhenti membaca Al-Fatihahnya, memutuskan, maka di sana juga nggak sah bacaannya. Jadi harus terus ya. Lanjut. Wa qira'atu kulli ayatiha. Dan 7, membaca seluruh ayat Al-Fatihah. Wa minha, dan sebagian dari Al-Fatihah, al-basmalatu adalah bismillah. Yang ketujuh ini harus membaca 7 ayat semuanya mulai dari bismillah. Kalau saya bertanya, ayat pertama dari Al-Fatihah apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam siapa, Bu? Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu menjaharkan ya, bacaan bismillahnya karena meyakini bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca. Ada juga yang mensirrikan bismillahnya tetapi tetap dibaca. Ya kayak di Mekah kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Tetap dibaca bismillahnya. Tetapi ada juga imam yang tidak membaca bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Nih, untuk tambahan ilmu saja, Bu, yang nangkep ya. Ada juga pendapat para ulama yang mengatakan bismillahnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ketika melaksanakan sholat memang tidak membaca. Langsung Allahu Akbar, setelah membaca doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama, apakah tetap 7 ayat enggak? Tetap 7 ayat. Ayat yang ke-7 itu dibagi 2. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Kalau kita Imam Syafi'i, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dihitung berapa, Bu? 1 ayat. Untuk lebih jelasnya, Ibu buka Fiqhul Islami wa Adillatuhu karyanya Wahbah Syuhaili, disertasi waktu S3-nya dan sampai saat ini masih ada. Kalau Ibu ingin lihat di rumah ada berapa jilid, banyak jilid. Kita lanjutkan. Wa adamul lahni wa thaminu adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Dan yang ke-8, tidak adanya lahan
dapat merubah makna. Nah ini yang maksudnya lahan yang merubah makna itu ya kayak tadi alhamdu jadi alhamdu seperti itu. Kemudian ghairil maghdubi pakai dhad yang mempunyai makna yang dibenci oleh Allah. Jadi maghdu jadi dal itu kan akan berubah makna. Itu juga tidak diperkenankan. Paham Bu? Nah, apabila ibu-ibu menjadi makmum di mushola ataupun di masjid, ternyata imamnya itu tidak fasih, menurut ibu dapat merubah makna Al-Fatihahnya, merubah makna kata-kata yang ada di dalam Al-Fatihah. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Misalnya ada imam, ya, kalau di sini insya Allah pasti ya, di masjid yang lain atau mushola yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu menjadi makmumnya apa yang ibu lakukan? Lanjut atau pulang saja? Atau nggak apa-apa lah, saya sholat nanti difoto di rumah. Yang mana Bu? Pernah nggak ibu mendengar imam bacanya kurang bagus, ibu menjadi resah? Pernah tidak? Berarti pasti semua di sini ya. Kalau di Bandung itu biasanya macam-macam. Ada Ar-Rahmani Rahim. Aduh, imamnya seperti ini. Apa yang dilakukan? Mufaraqah. Apa Bu? Mufaraqah. Mufaraqah artinya apa? Memisahkan diri dari imam. Misalnya ibu sedang sholat, udah terlanjur misalnya sholat di masjid tertentu karena sedang dalam keadaan perjalanan, tidak tahu imam itu fasih atau tidak, langsung menjadi makmum. Ternyata imamnya tidak fasih, ibu langsung niatin di dalam hatinya, ya Allah, aku akan memisahkan diri dari imam. Jadi saya sholat sendirian, tidak usah mengulang dari awal. Lanjut, misalnya Allahu Akbar, langsung imamnya tak bagus bacaannya, langsung memisahkan diri. Saya niat sholat sendirian ya Allah, dalam hatinya langsung aja. Mau mengikuti gerakan dengan imam samakan boleh, kalau misalnya sama-sama dari awal ya. Tapi kalau makmum masbuk itu beda. Nanti tidak boleh menyamakan kan, karena kita memisahkan diri. Biasanya takut mengkhawatirkan kekhusyuan di masjid itu terganggu. Takutnya nanti punya aliran baru nih, bidah sudah sendiri. Takut seperti itu, boleh gerakannya disamakan. Jadi kalau misalnya belum rukuk, ya ikut tambah lagi ya, sholat ini panjang, ditambah lagi kalau sudah rukuk. Tetapi kalaupun misalnya sholat sendirian, itu nggak jadi masalah, tak sah. Jadi tidak boleh tidak harus dikontrol dari rumah. Wah, biarin aja nanti saya sholat lagi di rumah kotoran, harga 2 kali kan begitu ya. Jadi langsung mufaraqah saja, paham Bu? Kalau ibu tahu imamnya itu bacaannya rusak, dapat merubah makna, ibu ikutin, maka sholat ibu tidak sah. Apa Bu? Karena syaratnya makmum, nanti akan ketemu di bab yang lain. Makmum tidak boleh tahu batalnya imam, baik karena hadas, baik karena bacaannya yang rusak, ataupun karena yang lainnya. Paham Bu? Insya Allah. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Dan yang nomor 9, membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri ketika sholatnya sholat fardhu. Jadi kalau sholat fardhu, membaca Al-Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Kalau cuma capek-capek, wajib berdiri Bu. Paham Bu? Tetapi kalau sholat taraweh, aduh kakinya nyut-nyutan kakinya, langsung saya sholat duduk saja. Baca Al-Fatihahnya juga otomatis duduk. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena sholatnya sholat sunnah. Tetapi kalau capek-capek sedikit, sholatnya sholat wajib kita berdiri. Wa antakuna hadatal qiyami fil fardhi wa ayyusmi'a nafsahul qira'atah. Nomor 10 ya. Dan nomor 10, ayyusmi'a nafsahu
harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri al-qira'atah, bacaan Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu tidak cukup hanya dengan gerakan mulut saja, tetapi harus bersuara meskipun hanya diperdengarkan untuk sendiri. Allahu Akbar. Harus seperti itu. Kalau tidak ada suaranya nggak sah. Itu nggak sah. Paham? Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Ini jadi 11 jadinya ya. Kalau di syarahnya jadi wal hadi asyarah. Dan yang ke-11 alla yatakhallalaha, tidak boleh diselah-selahi bacaan Al-Fatihah itu dzikrun ajnabiyun, oleh dzikir yang lain. Ini jadi kalau ada ketika melaksanakan sholat, jadi tidak boleh di sana ada dzikir-dzikir yang lain. Jadi harus tuntaskan dulu Al-Fatihahnya, baru nanti yang lain, surah yang lain misalnya gitu. Jadi harus tuntas. Saya kira untuk yang nomor 11 ini semuanya sudah paham karena sudah dibahas juga tadi di awal wal muwalatu itu. Mudah-mudahan syarat-syarat sholat kita, syarat-syarat Al-Fatihah kita bisa sesuai dengan syariat, bisa sesuai dengan fikih, salah satunya yang diterangkan di dalam kitab Safinah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan meskipun saat ini kita diuji dengan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan langsung dipraktekkan nanti di rumah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, bagaimana kalau seandainya seorang imam itu pelot? Tahu pelot bu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Gimana bu? Halo? Nah, kalau imamnya itu pelot, sebaiknya jangan menjadi imam kalau masih ada orang yang bisa membaca huruf roh. Paham bu? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, ya ummul qawman aqra'uhum di kitabillah. Yang paling utama, yang paling berhak untuk menjadi imamnya kaum adalah aqra'uhum di kitabillah, orang yang paling fasih membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau tidak ada lagi. Misalnya yang di sini yang bisa roh, nggak ada yang bisa membaca Quran. Yang bisa satu-satunya yang pelot, hukumnya boh, boleh. Paham bu? Hukumnya boh, boleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pelot itu bukan keinginannya merubah roh menjadi roh, tetapi karena dari sananya seperti itu. Paham? Tetapi sekali lagi, kalau ada yang tidak bisa mengucapkan huruf roh, mari kita sadar diri, yang bisa roh itu lebih dahulukan untuk menjadi imam. Paham? Insyaallah. Oke, ada yang bertanya? Sudah cukup dipahami? Karena kita maksudnya udah cukup akhir, karena hujan ada halangan, jadi memang bisa perlu panjang. Tapi kalau sudah dipahami kita cukupkan saja. Tetapi kalau masih ada yang bertanya, satu saja cukup. Boleh? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.